Ujian tengah semester PIP. Tugas membuat video. Indah tugas UTS buat matkul PIP apa aja? Ada banyak sih, ada 3. Emang suruh ngapain aja? Yang pertama itu materi terkait pengantar ilmu pendidikan. Yang kedua, kan ada orang baik sama jahat. Nah, itu kenapa bisa begitu dan alasannya itu apa? Kalau yang ketiga itu konflik SMA yang lagi viral itu loh. Kalau yang nomor 1 itu ada 6. Banyak banget. Nah, daripada kamu banyak nanya, mending nonton ini aja. Aku udah buat loh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Supriana dengan NIM 250105038. Saya berasal dari Rombelha. Di sini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu DRA Sri Sami Asih MKes. Sebelumnya, pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena melalui proses pendidikan, seseorang dapat berkembang menjadi pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, serta bermoral. Pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian serta penanaman nilai moral dan sosial. Melalui pendidikan, manusia belajar memahami diri sendiri, beradaptasi dengan lingkungan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, soal yang pertama itu, apa sih materi pengantar ilmu pendidikan? Yang pertama yaitu ada ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Ilmu pengetahuan merupakan cabang ilmu yang pelajari proses, sistem, serta tujuan pendidikan. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan memiliki objek formal berupa manusia dan objek material yaitu berupa pendidikan. Melalui pendidikan, manusia belajar memahami diri sendiri. Pendidikan tidak hanya terfokus menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam bentuk karakter dan nilai kemanusiaan. Pendidikan menjadi usaha yang sudah terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Yang kedua ada filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nilai filsafat manusia ada 4, yaitu kebebasan siswa. Siswa diberi ruang untuk berkembang secara mandiri dan guru memberi dorongan. Keadilan, guru memperlakukan siswa dengan adil tanpa membeda-bedakan. Tanggung jawab guru membimbing siswa dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Martabat manusia, guru menghargai potensi setiap siswa tanpa diskriminasi. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Ing madya membangun karso, di tengah membangun semangat, seperti membangun semangat belajar dengan interaksi yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada Tupuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Dari filsafat manusia tersebut muncul filsafat pendidikan, yaitu refleksi mendalam tentang tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Misalnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filsafat pendidikan menjadi pedoman dasar agar praktik pendidikan sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Yang ketiga adalah landasan pendidikan. Pendidikan yang baik harus memiliki dasar atau landasan yang kuat agar prosesnya berjalan terarah. Secara umum ada 4 landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bersumber dari nilai Pancasila yang menjiwai seluruh penyelenggaraan pendidikan nasional. Pancasila memberikan arah agar pendidikan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta berjiwa kebangsaan. Yang kedua adalah landasan yuridis, berupa peraturan dan undang-undang
Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis, berkaitan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat agar pendidikan relevan dan kehidupan nyata dan perkembangan zaman. Yang keempat adalah landasan psikologis, menekankan pemahaman tentang karakteristik dan tahapan perkembangan peserta didik agar proses berjalan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang keempat ada Asas Nasional dan Education for All. Asas Nasional merupakan pedoman, dasar, tumpuan atau prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Tas pendidikan menjadi dasar atau tumpuan berpikir dari perancangan sampai pendidikan dilaksanakan. Sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, asas pendidikan mencakup nilai-nilai yang mendasari aktivitas pendidikan. Asas pendidikan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Asas ini berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inklusif. Selanjutnya, setelah adanya asas nasional, yaitu muncul gagasan Education for All yang diprakarsai oleh UNESCO sebagai upaya global untuk memastikan bahwa semua orang, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Nah, yang sudah diterapkan dalam pendidikan nasional, yaitu ada program pendidikan pertama, pendidikan merdeka belajar dan kurikulum merdeka, pengembangan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, dan monitoring dan pendataan pendidikan. Nah, gerakan ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana yang ada di Undang-Undang 1945 Pasal 31, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kelima, ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika pendidikan berfungsi sebagai pedoman moral dalam mengajarkan peran sebagai peserta didik. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing, menuntun, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Seorang guru harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, serta menjunjung tinggi martabat profesinya. Sementara itu, profesionalisme guru tercermin dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi dan metode pembelajaran, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta didik. Yang kelima, ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi dibagi menjadi 5, itu dimensi intelektual. Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah pengetahuan. Melalui pendidikan peserta didik dilatih untuk berpikir presis, kreatif, dan logis. Tujuannya agar mereka mampu memecahkan masalah kehidupan secara rasional. Yang kedua ada dimensi moral dan spiritual. Dimensi ini menekankan membangun keimanan, takwaan, dan nilai-nilai moral. Pendidikan berperan menanamkan nilai jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga ada dimensi sosial. Dimensi sosial mengajarkan manusia untuk hidup bermasyarakat dan menghargai sesama. Peserta didik dilatih seperti toleransi, peduli, dan mampu bekerja sama. Hal ini penting agar mereka menjadi warga yang berguna bagi lingkungannya. Yang keempat ada dimensi emosional. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan membantu peserta didik menjadi lebih sabar, empati, dan percaya diri. Dengan kecerdasan emosional, mereka dapat berhubungan baik dengan sesama. Dan yang terakhir ada dimensi fisik atau jasmani. Dimensi fisik mencakup kesehatan dan kekuatan tubuh yang mendukung kegiatan belajar. Pendidikan perlu memperhatikan olahraga, gizi, dan kebersihan peserta didik. Tubuh yang sehat menjadi dasar bagi perkembangan mental
dan intelektual. Nah, soal yang kedua, mengapa sih ada orang baik dan ada orang jahat, serta peran gurunya itu apa? Nah, perbedaan tersebut itu muncul dari berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, pengaruh pergaulan, serta pembinaan moral sejak dini. Nah, pendidikan memiliki peran penting yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia. Sebagai seorang guru, kita bertanggung jawab untuk membimbing serta didik agar menjadi pribadi yang baik tidak dapat diabaikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu seperti menjadi teladan yang baik. Guru harus menjadi contoh nyata dalam tutur kata, sikap, dan perilaku. Yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, membangun suasana sekolah yang beretika, penuh kasih, dan saling menghargai. Yang keempat, memberikan penghargaan atas perilaku positif, serta memberikan pembinaan yang didik bagi siswa yang melakukan kesalahan. Yang kelima, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan karakter, karena pendidikan moral tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja. Jadi, orang tua juga memiliki peran yang penting, yang sama pentingnya dengan guru. Guru yang mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar akan membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Soal yang ketiga yaitu tanggapan terhadap kasus SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Nah, sekarang ini itu lagi viral banget yang tentang kasus siswa yang merokok terus ditampar oleh kepala sekolahnya. Nah, ini merupakan cerminan dari tantangan dunia pendidikan saat ini. Kepala sekolah menampar siswa yang merokok di sekolah merupakan kemudian orang tua siswa melaporkan kepada polisi hingga berujung pada menonaktifkan kepala sekolah. Secara etika emang tindakan tersebut itu tidak dapat dibenarkan karena pendidikan harus dilakukan secara berdekatan, bukan dengan kekerasan. Nah, namun di sisi lain, siswa juga harus menghormati aturan sekolah dan memahami bahwa merokok di lingkungan pendidikan adalah bentuk pelanggaran kedisiplinan. Nah, seharusnya siswa itu harus memahami karena akibat dari merokok itu bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Justru akibatnya itu lebih parah kepada yang perokok pasif daripada yang perokok aktif. Permasalahan ini itu semestinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja, tetapi mungkin karena orang tua murid itu sudah sangat marah, jadi langsung melaporkan ke polisi. Selain itu, aksi solidaritas siswa yang mogok sekolah merupakan kurangnya pemahaman terhadap nilai tanggung jawab dan etika. Nah, itu siswa yang mogok sekolah itu sebenarnya karena apa? Kan yang salah itu satu orang, kenapa mereka juga mogok? Kan yang salah juga cuma yang kepala sekolahnya. Nah, guru yang lain belum tentu juga seperti itu. Hal ini tuh menjadi refleksi bahwa pendidikan karakter di sekolah perlu diperkuat agar siswa tidak hanya memahami aturan, tapi juga menghargai otoritas dengan cara yang benar. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya mendukung proses pembinaan, bukan langsung memvonis salah satu pihak saja. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa pendidikan harus diajarkan dengan kekerasan yang humanis. Atau kita tegas, tapi cuma kayak kalau mereka itu melakukan kesalahan saja. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menumbuhkan
menumbuhkan komunikasi yang sehat antara sekolah, siswa, dan orang tua. Guru dan kepala sekolah perlu mendapatkan pembinaan tentang etika profesi. Sementara peserta didik harus dibimbing untuk menaati norma dan tata tertib dengan kesadaran diri. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang sopan, kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.